waktunya, ada waktunya, ada waktu untuk merombak, dan ada waktu untuk membangun. Kau jadikan semuanya indah, ada waktunya. Walau kini ku menabur benih sambil mencucurkan air mataku, percaya suatu saat ku kan menuai berkasnya sambil bersorak-sorai. Ada waktu untuk merombak, dan ada waktu untuk membangun. Kau jadikan semuanya indah, ada waktunya. Walau kini ku menabur benih sambil mencucurkan air mataku, percaya suatu saat ku kan menuai berkasnya sambil bersorak-sorai. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita bersyukur bila mana kita boleh menerima setiap karunia Tuhan, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan. Saat ini kita datang di tempat ini, kita akan memuji menyembah Tuhan. Kita akan bersyukur atas kebaikan Tuhan. Mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kami rindu Tuhan, kami rindu bertemu muka dengan pribadi Yesus. Saat ini kami serahkan hati kami. Biarlah lawatan-Mu terjadi di tengah-tengah kami. Meskipun kondisi kami saat ini Tuhan, kami terpisah dengan jarak, tetapi kami percaya Tuhan, saat kami menyembah Engkau, saat kami memuji Engkau, kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu Kau curahkan atas setiap kami, mukjizat-Mu Kau curahkan atas setiap kami, dan kami boleh mengalami lawatan, urapan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami saat ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau memberkati kami. Dan Engkau yang berotoritas penuh dalam ibadah kami. Terima kasih ya Bapa. Kami siap Tuhan. Kami siap untuk terima urapan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu.
bersyukur Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Saat ini kami sujud di altar-Mu Tuhan. Kami mau mencari wajah-Mu. Kami rindu Tuhan. Perkenanan-Mu atas setiap kami. Temui setiap hati kami. Temui setiap kami Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu atas setiap kami. Curahkan Roh Kudus-Mu atas setiap kami. Kami percaya saat kami menyembah, saat kami memuji Engkau, mukjizat terjadi, pencurahan Roh terjadi. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Sujud di altar-Nya. Kami mau bawa hidup kami Tuhan. Kami mau bawa segenap hidup kami Yesus. Kami bawa hidup kami sebagai persembahan di hadapan-Mu Tuhan. Dia ampuniku dan bebaskan. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu
menghampiri tatamu yang kudus. Kami datang menghampiri tatamu yang kudus Tuhan. Kami sujud di altar. Kami menyembah-Mu. Kami tinggikan nama-Mu saat ini Tuhan. Karena Engkau saja yang layak terima semua pujian, penyembahan, syukur kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Mari kita sembah Tuhan. Sembah Yesus. Rambarata sikiarata karana basi. Urata sikiarata karana nabasi. Haleluya Yesus. Haleluya. Yarata sikinda karata sikiarata karana basi. Urata sikinda rata karana basi. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Tuhan selalu mendengar lebih dari apa yang kita ucapkan dalam doa. Apa yang Dia jawab melebihi dari apa yang kita minta. Dia sediakan lebih dari apa yang kita pikirkan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur Yesus. Sungguh hati kami penuh dengan sukacita Tuhan. Karena janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya Tuhan, Engkau ada. Engkau siap untuk menolong kami. Biarlah kami tetap percaya hanya kepadamu Tuhan. Biarlah kami tetap percaya hanya kepadamu Yesus. Kami taat dan percaya sampai Kau nyatakan setiap janji-Mu dalam hidup kami. Dan ini iman kami Tuhan. Kami tetap percaya dalam Engkau. Ku tetap percaya. Ku tetap percaya Tuhan. Ku tetap percaya. Walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah.
kami mau nyatakan kepada Engkau. Kami percaya Tuhan, setiap janji firman-Mu. Meskipun kami tidak melihat Tuhan, jalan di depan kami. Tetapi kami percaya Tuhan, bersama dengan Engkau Tuhan, Engkau memampukan kami untuk melewati setiap musim dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kau begitu baik dalam hidup kami Tuhan. Saat ini kami boleh merasakan Tuhan Yesus, lawatan dan jamahan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, mukjizat itu telah terjadi dalam setiap kami. Amin. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami Bapa. Kami mau siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Seperti Engkau telah melawat dan memberkati kami dalam pujian kami Tuhan. Kami percaya Yesus, firman-Mu menguatkan kami. Firman yang akan disampaikan hamba-Mu Tuhan, biar menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Kau materaikan itu Tuhan dalam hidup kami, sebagai penuntun dalam setiap langkah kami Bapa. Terima kasih Yesus, Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapan dari tempat yang maha tinggi Kau curahkan atas beliau. Dan kepada kami semua yang mendengarkannya ya Bapa, biarlah kami semua terberkati dengan firman yang sudah kami dengar, yang akan kami dengarkan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini saya sangat yakin bahwa Tuhan melindungi, Tuhan menjaga kita, Tuhan memberkati kita. Yang ada di tempat kita masing-masing, halo, sehat, Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati, tetap semangat. Mari, hari ini kita mau belajar kembali akan kebenaran firman Allah dengan judul Berjalan dalam Kebenaran Mendapatkan Hidup Bahagia. Berjalan di dalam kebenaran mendapatkan hidup bahagia. Mari kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan membaca di dalam Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-28. Amsal 12 ayat yang ke-28. Kalau sudah mendapatkan, mari sekali lagi saya undang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri untuk kita menghormati firman Tuhan. Kita akan membaca bersama-sama. Amsal 12 ayat yang ke-28. Di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi jalan kemurtatan menuju maut. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Amsal mengatakan bahwa di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi jalan kemurtatan menuju maut. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, di situ dikatakan bahwa orang yang mengikuti jalan yang benar akan hidup bahagia. Orang yang mengikuti jalan yang benar akan hidup bahagia. Dan orang yang mengikuti jalan yang jahat menuju kepada maut. Jadi jelas Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, yang berjalan, yang mengikuti jalan yang benar, dia akan hidup bahagia. Nah, kita perhatikan di dalam setiap kehidupan kita, setiap manusia pasti akan mendambakan yang namanya hidup bahagia. Walaupun berada di tengah-tengah situasi
di tengah-tengah kondisi yang tidak baik, yang tidak menentu. Setiap orang pasti akan mendapatkan hidup yang bahagia. Tapi realitasnya apa? Bahwa ternyata tidak banyak orang yang dapat menikmati hidup bahagia. Nah, dikarenakan apa? Tidak bisa menikmati hidup bahagia. Hal ini disebabkan karena hidup di dalam ketidaktaatan. Tadi disebutkan bahwa di jalan kebenaran terdapat hidup. Jadi jelas di situ dikatakan orang tidak bisa menikmati hidup bahagia karena mereka hidup di dalam ketidaktaatan. Tidak taat kepada firman Tuhan. Tidak taat kepada perintah Tuhan. Maka manusia tidak akan menemukan yang namanya hidup bahagia. Dan kita lihat juga saudara, mengapa mereka tidak bisa menikmati hidup bahagia. Bukan hanya mereka hidup tidak taat, tapi juga hidup tidak kudus. Nah, hidup tidak kudus ini adalah dipengaruhi, hidupnya terpengaruh oleh situasi, oleh kondisi, dan bahkan lingkungan yang ada di sekelilingnya. Yaitu apa saudara? Lingkungan berdosa. Lingkungan kejahatan. Nah, sehingga tidak bisa menikmati hidup bahagia. Dan ayat itu dengan tegas, Amsal mengatakan, tetapi jalan kemurtatan menuju maut. Bukan hanya hidup di dalam dosa tidak kudus, tapi terjadilah kemurtatan. Murtad artinya meninggalkan Tuhan. Orang yang meninggalkan Tuhan, orang yang tidak ada di jalan kebenaran, mereka tidak mengalami hidup bahagia. Kemurtatan juga berarti menyangkal imannya dan meninggalkan Tuhan. Dan ini seringkali terjadi dalam kehidupan manusia. Ketika mereka menyangkal Tuhan, mereka meninggalkan Tuhan, mereka menyangkal imannya dan meninggalkan kepercayaannya, meninggalkan Tuhannya. Demi apa? Demi yang dicintai. Sehingga tidak menikmati yang namanya hidup bahagia. Apa yang dicintai? Hobi. Seringkali kita tinggalkan Tuhan. Seringkali kita menyangkal iman kita karena kita mencintai hobi, kesenangan kita. Bukan berarti hobi itu salah. Tapi kalau kita menjadikan hobi itu lebih tinggi kedudukannya dari Tuhan, maka itu kita tidak memperoleh hidup bahagia. Meninggalkan apa yang dicintai, yaitu kesenangan-kesenangan, nafsu kita. Seringkali kita tidak mau meninggalkan itu. Kita menjadi orang yang murtad. Saudara, perlu saudara ketahui, apa
yang saudara cintai lebih dari kasih kita kepada Tuhan, itu kita akan mengalami yang namanya kematian. Tentunya kita tidak akan menikmati kebahagiaan. Bahkan saudara lihat, mereka yang murtad, mereka yang mencintai melebihi dari kasihnya kepada Tuhan, dia berani loh berkorban, rela berkorban, rela mengorbankan keselamatannya sebagai anugerah Tuhan itu, dia tinggalkan. Angkanya tidak akan mendapatkan kehidupan yang bahagia. Jelas Amsal mengatakan, orang yang mengikuti jalan yang benar dia akan hidup bahagia. Tetapi orang yang mengikuti jalan yang jahat, dia akan menuju kepada maut, yaitu kematian. Mari kita akan melihat lebih dulu yang namanya kebenaran. Apa sih kebenaran itu? Kebenaran adalah tesdaka atau dikaiosune, yang artinya apa? Yaitu sesuai dengan ukuran Allah. Jadi kebenaran itu adalah sesuai dengan standarnya Allah, ukurannya Allah, bukan ukuran diri kita sendiri. Seringkali kita menggunakan ukuran standar kita sebagai kebenaran. Kalau itu yang menjadi standar kita, tentunya kita tidak menikmati hidup bahagia. Oleh sebab itu kata kebenaran itu dikaiosune, yaitu sesuai dengan ukurannya Allah, standarnya Allah. Sudahkah kita hidup di jalan standarnya atau ukurannya Allah, kebenarannya Allah? Jangan pergunakan standar kita. Standar manusia jauh daripada standar Allah. Makanya kalau kita hidup dan berjalan di dalam standar manusia, tidak mungkin kita akan bisa mencapai yang namanya hidup bahagia itu. Kata dikaiosune itu juga berarti tentang ketaatan. Ketaatan yang sempurna. Ketaatan sempurna itu digambarkan kepada diri Yesus, di mana Yesus taat pada kehendak Bapa. Itulah disebut dengan kebenaran. Apa kehendak Bapa? Yesus taat pada kehendak Bapa. Dia harus mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa manusia, saudara dan saya. Ya, dia harus mati. Dia taat sampai di atas kayu salib untuk menebus saudara dan saya. Itulah sebut dengan kebenaran, ketaatan yang sempurna, yaitu melakukan kehendak Bapa. Sudahkah kita melakukan kehendak Bapa? Kehendak Tuhan yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan di dalam hidup kita untuk meraih, menikmati hidup bahagia. Itulah yang disebut dengan Amsal, di jalan kebenaran. Kata kebenaran juga berbicara tentang emet, yang artinya setia. Setia kepada hukum. Sudahkah kita setia dengan hukum-hukum Allah, hukum-hukum kebenaran? Ketika kita melanggar hukum, perhatikan, ada konsekuensinya. Ya, ada konsekuensinya. Ketika kita melanggar hukum, maka dikatakan
kita akan menghadapi yang namanya kematian. Itulah emet, setia pada hukum. Juga setia kepada peraturan. Sudahkah kita setia dalam peraturan? Hari-hari kita ini, coba perhatikan. Sudah enggak kita setia dengan peraturan-peraturan pemerintah? Dalam kondisi wabah seperti ini, sudahkah kita setia dengan peraturan-peraturan yang dibuat oleh Allah di dalam kehidupan kita? Supaya apa? Supaya kita hidup, supaya kita sehat, supaya kita bisa melawan wabah virus corona ini yang sedang mewabah di dalam kehidupan manusia dan di dalam dunia ini. Jangan kita mengatakan, oh tidak masalah bagi saya. Apa itu wabah? Saya percaya kepada Tuhan. Saudara perhatikan, ada banyak yang membuktikan. Bukan lagi kita tidak mempercaya akan kuasa Tuhan, tapi kita tidak setia pada peraturan. Jelas ayat ini dikatakan, ketika kita ada di jalan kemurtatan, maka akan menuju kepada maut. Bapak Ibu saudara sekalian, akan menuju kepada maut, yaitu kematian. Nah, oleh sebab itu Amsal dia menjelaskan bahwa yang berjalan di dalam kebenaran, standarnya Allah, ukuran Allah, setia kepada hukum Allah dalam peraturannya, di mana ia tempuh, maka dia tidak akan mengalami yang namanya kematian. Tidak ada kematian. Perhatikan ini. Kalau kita hidup dan berjalan di dalam kebenaran, di mana yang kita tempuh tidak ada kematian. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita akan perhatikan di sini. Jelas bahwa kehidupan yang bertentangan dengan hukum-hukum Tuhan, yang bertentangan dengan hukum-hukum Tuhan, itu akan selalu mengalami yang namanya krisis, akan mengalami yang namanya kesukaran-kesukaran. Jadi jangan kita melanggar, sekali lagi, melanggar hukum, melanggar kebenaran, berjalan di luar kebenaran itu, maka akan mengalami kesulitan, maka kita akan mengalami krisis. Dan hari-hari ini, mari kita akan merenungkan peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita, yang sedang terjadi di dalam dunia ini. Adakah kita hidup berjalan di dalam kebenaran? Tapi apa yang katakan firman Tuhan? Kehidupan yang sesuai dengan ukuran Allah, kehidupan yang sesuai dengan kebenaran di kayu sunai ini, dia akan memberikan kepuasan, dia akan memberikan kebahagiaan. Kalau saudara dan saya menginginkan untuk mencapai kebahagiaan, untuk mencapai kepuasan, ayo berjalanlah di dalam ukuran-ukuran kebenaran, ukuran Allah di dalam kehidupan kita. Amsal pasal yang ke-10 ayat yang kedua. Amsal pasal 10 ayat 2 katakan bahwa kebenaran itu menyelamatkan orang dari maut. Perhatikan, kebenaran akan menyelamatkan orang dari maut. Mari kita mau belajar bersama-sama dalam satu tokoh dalam perjanjian lama, yaitu Nuh. Mari kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan mempelajari di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat 9 sampai ayat yang ke-22. Kejadian pasal yang ke-6 ayat 9 sampai ayat yang ke-22. Di situ saudara akan temukan tentang Nuh. Nuh dipilih oleh Allah. Nuh dipilih karena Nuh
memiliki satu kemampuan hidup benar di tengah-tengah masyarakat. Nuh hidup di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah umat yang begitu jahat. Umat yang begitu jahatnya bergelimang dengan dosa. Saudara baca di situ. Apa yang terjadi di lingkungan Nuh? Apa yang terjadi pada saat itu? Bukan hanya mereka bergelimangan dengan dosa. Mereka hidup dengan kejahatan-kejahatan. Begitu jahatnya. Tapi perhatikan, di situ dengan tegas ayat yang kelima. Apa yang terjadi di dalam ayat yang kelima? Hatinya selalu membuahkan kejahatan. Perhatikan, hati penuh dengan kejahatan. Pikirannya selalu jahat. Perhatikan, itu zaman Nuh. Tapi Nuh, dia tidak berjalan dalam lingkungan situasi. Dan bahkan Nuh tidak terpengaruh dengan situasi kondisi yang ada. Sehingga Nuh dipilih karena Nuh mampu hidup benar di tengah-tengah kondisi yang jahat. Dan ayat yang ke-8 saudara akan temukan di situ. Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Nah, itu dibuktikan dengan apa, saudara? Coba kita lihat ayat yang ke-9. Di dalam Kejadian pasal yang ke-6. Nuh adalah seorang yang benar. Nuh adalah seorang yang tidak bercela. Nuh adalah seorang yang tidak berbuat salah. Perhatikan di situ. Bahkan dikatakan di situ, dia adalah satu-satunya orang yang baik pada zaman itu. Nuh juga bergaul dengan Allah, hidup akrab dengan Allah. Makanya Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Jadi jelas Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, cara hidup atau pola hidup itu sangat kontras di dalam kehidupan dengan zamannya. Pola hidup Nuh itu sangat kontras, berbeda dengan cara hidup orang-orang yang ada di sekitarnya. Bagaimana dengan kehidupan saudara dan saya? Apakah cara hidup kita, pola hidup kita, cara pikir kita berbeda dengan dunia, dengan kondisi yang ada dalam hidup kita hari-hari ini? Dan ayat yang ke-23 di dalam Kejadian pasal yang ke-7. Saudara mendapatkan di situ, akhirnya dari kisah Nuh ini, Nuh hidup, Nuh selamat, Nuh bahagia. Dan saya yakin Tuhan akan memberikan itu di dalam kehidupan kita. Kalau kita berjalan di dalam kebenaran. Saudara akan hidup, saudara akan bahagia, saudara akan menikmati keselamatan. Dan kita lihat Nuh beserta dengan keluarganya selamat. Mari kita akan lihat saudara, apa yang dilakukan oleh Nuh. Yang pertama, Nuh itu tetap konsisten untuk hidup berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Perhatikan, Nuh tetap konsisten berjalan di dalam kebenarannya Tuhan.
Nah, dibuktikan dengan apa, saudara? Nuh mampu bertahan dengan hidup suci. Di dalam keadaan yang penuh dengan kejahatan, penuh dengan tekanan, penuh dengan kemurtatan. Yang menjadi pertanyaan, masihkah saudara dan saya penuh dan mampu untuk bertahan dengan hidup suci? Hari-hari ini kita ada di tengah-tengah keadaan yang seperti itu. Masih mampukah kita bertahan untuk hidup kudus? Atau sebaliknya kita terpengaruh dengan keadaan yang ada? Perhatikan, sekalipun lingkungan itu tidak mendukung, sekalipun terjadi krisis moral, sekalipun terjadi krisis etika, pernikahan yang tidak benar, coba itu saudara perhatikan. Krisis-krisis itu tidak akan menyebabkan dan tidak mempengaruhi Nuh, karena Nuh punya komitmen konsisten di dalam hidupnya, yaitu berjalan di dalam kebenaran. Dan kita lihat krisis moral, krisis etika, pernikahan yang tidak benar. Saudara perhatikan di situ. Krisis-krisis itu juga akan mempengaruhi ekologi, mempengaruhi lingkungan. Apa saudara? Rusak. Saudara perhatikan di dalam ayat-ayat selanjutnya. Maka lingkungan itu juga rusak. Oleh sebab itu jangan kita berpikir pendek, saudara. Wah, gak apa-apa, gak ada pengaruhnya aja. Dampaknya terhadap lingkungan. Nah, oleh sebab itu ayo kita mau belajar. Masihkah kita konsis untuk hidup berjalan di dalam kebenaran Tuhan? Dan itu Nuh. Sehingga Nuh selamat, Nuh hidup, Nuh bahagia. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Nuh? Nuh taat pada firman Tuhan. Nuh taat pada firman Tuhan. Dan Nuh dalam menghadapi pengaruh-pengaruh dan tekanan-tekanan yang ada di zamannya, Nuh berhasil menghadapinya dengan sikap, yaitu penyerahan hidupnya kepada Tuhan. Yaitu apa? Dia selalu taat kepada firman Tuhan. Jadi Nuh ketika dia menghadapi kondisi yang seperti itu, dia tetap taat kepada firman Tuhan. Sehingga ayat yang ke-9 di dalam kitab Kejadian itu dikatakan Nuh adalah satu-satunya tamim dalam bahasa Ibraninya. Apa tamim itu? Hidup benar. Jadi Nuh adalah satu-satunya orang yang hidup benar, tidak bercacat celah di hadapan Allah dan sesamanya. Kita lihat sini, Nuh berhasil untuk melawan arus dunia. Sekalipun lingkungannya, teman-temannya tidak mendukung dia, bahkan mencemooh dia, dia tetap taat kepada firman Tuhan. Melakukan apa, saudara? Nuh, dia taat apa yang diperintahkan, buat batra, proyek besar. Dan saudara, banyak cemoohan ketika Nuh melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada hidup. Bagaimana dengan hidup saudara dan saya? Ada enggak saudara taat? Sekalipun kita harus menghadapi cemoohan kiri kanan, tidak ada seorang pun yang akan mendukung kita. Mari hari ini kita mau taat supaya kita boleh mendapatkan hidup bahagia seperti ini. Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Nuh? Yaitu hidup senantiasa
di dalam prinsip-prinsip iman. Nuh hidup senantiasa dalam prinsip-prinsip iman, di mana dia menempatkan kehendak Allah. Dia menempatkan kehendak Allah sebagai yang paling utama dan paling mulia. Itulah dikatakan hidup menurut prinsip-prinsip iman. Apa prinsip iman itu, saudara? Mari kita akan lihat. Prinsip iman adalah yang pertama, teguh. Coba kita perhatikan di dalam ayat yang ke-9 di dalam Kejadian ayat 6. Hidup Nuh dikuasai oleh iman, bukan logika, saudara. Itulah dengan prinsip iman, dia tetap teguh. Dan saudara temukan Nuh dengan keluarganya hidup dalam satu generasi di mana pada zaman itu kejahatannya luar biasa. Kejahatan sedang mendominasi kehidupan orang-orang pada zaman Nuh itu. Kita lihat di situ. Pesta pora terjadi di mana-mana. Kesenangan duniawi begitu meningkat. Dan bahkan kita melihat perkawinan yang tidak benar itu terus meningkat. Dan kita lihat untuk hari-hari ini, kondisi itu, kejahatan itu begitu meningkat. Tapi yang menjadi pertanyaan, adakah kita punya prinsip iman? Kita tetap teguh, kita tetap hidup di dalam kebenaran. Kita hidup oleh iman, bukan logika kita. Coba kita perhatikan logikanya, saudara. Kalau kita perhatikan di situ, Nuh dengan anak dan menantunya dalam kondisi seperti itu, lingkungannya seperti itu, logikanya, saudara, dia pasti akan terpengaruh. Tapi kita lihat, anak menantu Nuh tidak terpengaruh. Betul enggak? Dia hidup benar. Dia tidak dipengaruhi oleh logika-logika yang ada. Tapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Imannya kuat, imannya teguh. Walaupun secara kondisi Nuh dengan keluarga itu sangat tertekan. Tapi Nuh dia tidak merasa. Dia bisa keluar dari tekanan-tekanan itu. Oleh apa? Imannya kepada Tuhan. Hidup tidak bercacat celah. Etika, moral, rohaninya berkualitas. Oleh sebab itu, ayo, bagaimana moral saudara, etika kita, rohani kita, apakah berkualitas di tengah-tengah kondisi yang seperti ini? Coba kita baca di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Roma pasal 12 ayat kedua dikatakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jangan serupa dengan dunia. Jangan kita mengikuti keinginan-keinginan dunia ini. Tapi mari kita mau berubah dalam pembaharuan budimu. Ini berarti apa? Pola pikir kita berubah. Ya, berubah, tidak sama. Beda. Sehingga ayat itu mengatakan sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Mari saudara, lepas dari logika kita, belajar untuk berjalan dengan iman. Kalau saudara perhatikan di situ, secara logika, pada waktu itu tidak ada hujan besar.
atau katakan banjir. Tetapi percaya, kata, iman daripada Nuh itu kuat. Ya, apa yang dikatakan Tuhan bahwa dunia akan dimusnahkan dengan air bah. Dia percaya dengan apa yang dikatakan Tuhan terhadap dirinya. Tuhan juga berkata kepada Nuh untuk membuat bahtera, proyek yang begitu besar, ukurannya saudara, panjangnya kurang lebih 133 meter, tingginya 13 meter dan lebarnya 22 meter. Coba bayangkan begitu besar. Dan di mana saudara? Di tempat yang tinggi. Secara logika nggak pernah ada banjir. Masa dia akan ada banjir besar? Tapi dia percaya dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan terhadap dirinya. Hari ini kita akan menghadapi yang dikatakan mustahil. Ya toh, kondisi ini bisa keluar dengan cepat, mustahil. Tapi mari kita mau belajar percaya dengan apa yang dikatakan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan dengan iman. Ya, ayo kita tidak terpengaruh dengan situasi kondisi yang ada. Sehingga kita tetap menjadi orang yang benar, orang yang tidak bercacat celah. Orang yang masih punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Teguh iman kita. Mari saudara, jangan kita terpengaruh dengan isu-isu yang ada, situasi yang ada, kondisi yang ada hari-hari ini yang akan menghancurkan iman saudara, yang tidak membawa saudara untuk lebih dekat kepada Tuhan. Mari hari ini kita akan berubah. Kita harus punya yang namanya prinsip iman, kuat, teguh, sekali percaya kepada Tuhan, selamanya percaya kepada Tuhan. Sekali ikut Yesus, selamanya kita ikut Yesus. Jangan kita gadaikan keselamatan, anugerah Tuhan itu di dalam kehidupan kita dengan perkara-perkara yang sementara, yang akan menghasilkan kematian. Tadi katakan, mari kita mau berjalan dalam kebenaran, taat kepada firman Tuhan, taat kepada hukum-hukum Tuhan, menurut standarnya Tuhan. Maka saya yakin pasti kita akan menikmati hidup bahagia. Prinsip iman yang kedua itu apa? Yaitu mampu untuk memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk kita lakukan. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-22. Kita harus perhatikan. Kita harus tahu membedakan mana, ya kan? Nuh, dia melakukan semua yang dikatakan Tuhan, yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Dan ayat itu katakan, Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih. Prinsip iman yang kedua, mampu kita memilah mana yang baik, mana yang tidak baik. Hari-hari ini kita diperhadapkan dengan situasi kondisi itu. Saudara ada di persimpangan jalan, mana yang harus saudara pilih? Kuat di dalam Tuhan, tetap beriman kepada Tuhan, atau saudara menjadi lemah dan saudara tidak akan menikmati hidup bahagia. Susah, susah dan susah. Tapi mari hari ini ketika kita dengar dan ketika kita melihat contoh Nuh ini, maukah saudara dengan seluruh isi rumah tangga saudara mendapatkan hidup selamat, bahagia? Mari kita mau tetap beriman kepada hidup dan berjalan di dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, jadi prinsip iman yang kita pegang itu
Dia akan mendatangkan, yang akan menentukan kesetiaan kita kepada kehendak Tuhan dan perintah Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir, kita melihat Yosua. Apa yang katakan prinsip iman yang dipegang oleh Yosua. Dan itu yang akan menentukan kesetiaan Yosua kepada kehendak dan perintah Tuhan. Ayat ini mengatakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Perhatikan di situ. Tetapi aku dan seisi rumahku. Yosua mengatakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Itulah prinsip iman dari Yosua. Saya yakin hari ini, ayo kita kan, sekalipun sekeliling kita goncang, sekalipun tidak ada dukungan, sekalipun kita dicemooh, sekalipun dalam kondisi-kondisi yang tidak baik, pertanyaannya, apakah kita masih pegang teguh dalam iman kita, prinsip iman kita, tetap percaya kepada Tuhan. Seisi rumah kita tetap percaya kepada Tuhan, tetap hidup berjalan di dalam kebenaran. Dan saya yakin seluruh rumah tangga, seisi rumah tangga kita, maka akan mengalami hidup bahagia. Amin saudara. Saya yakin hari ini Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan saudara. Ayo kita mau kuat, teguh di dalam iman kita. Berjalan di dalam kebenaran. Jangan murtad, jangan beralih, jangan tinggalkan Tuhan. Tapi mari kita akan hadapi bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan, maka kita akan dapat melakukan pekerjaan yang besar. Yesus itu adalah kebenaran kita. Yesus yang menyelamatkan kita. Yesus yang memberikan hidup. Yesus yang memberikan pengharapan di dalam kehidupan kita. Marilah kita mau datang. Marilah kita akan ikut Dia. Marilah kita akan terima anugerahnya. Dan kita akan terima janji-janji Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Nah, biarlah kita katakan, Tuhan hari ini aku hidup untuk Engkau. Hatiku tetap untuk menyembah kepada Engkau Tuhan. Walaupun dunia ini bergoncang, dunia tidak akan bisa menjauhkan aku dengan kasih Engkau. Aku tetap percaya, aku tetap beriman kepada Engkau. Aku mau hidup berjalan di dalam kebenaran. Dan hari ini aku mau terima hidup bahagia, kemenangan yang terjadi di dalam hidup kita. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik dalam hidup. Dia adalah jalan kebenaran yang menyelamatkan kita. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari
kau kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku berdoa anugerahmu, ku nyatakan kasih-Mu kepadamu. Karena ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan akan melakukan sesuatu yang besar dalam hidupmu. Kalau Nuh mendapatkan hidup bahagia, Nuh bersama dengan keluarga, Nuh dengan istri, ketiga anak dan menantunya, dia mendapatkan keselamatan. Dia lepas dari bencana. Dia ada di dalam bahtera. Dia selamat, dia hidup karena dia berjalan di dalam kebenaran. Nuh tetap konsisten untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan. Nuh dia taat kepada firman Tuhan. Nuh tidak terpengaruh dari tekanan-tekanan, kondisi-kondisi yang ada di sekitarnya. Sekalipun mereka sekitarnya tidak mendukung, dan Nuh berani untuk keluar. Nuh berhasil melawan arus dunia, dan Nuh menikmati. Hari ini mari kita mau belajar keluar dari kondisi kita. Beriman kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan. Tuhan sanggup untuk melepaskan, Tuhan sanggup untuk memberkati kita, Tuhan sanggup untuk menyembuhkan, Tuhan sanggup membukakan tingkat-tingkat berkat. Tuhan memberikan kebahagiaan kepadamu, Tuhan memberikan pengharapan kepadamu. Hari ini datang kepada Tuhan. Hari ini terima Yesus, hidup di dalam kebenaran, taat kepada firman Tuhan. Tuhan akan melakukan perkara di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih anugerah Tuhan. Terima kasih anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku terima Kau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, yang membawa kami di dalam kehidupan, yang membawa kami di dalam kebahagiaan. Dan hari ini aku terima Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami percaya hidup untuk Engkau. Dunia tidak bisa menjauhkan dari kasih Engkau. Kondisi apapun tidak akan bisa
untuk menjauhkan kami dari kasih Engkau Tuhan. Hari ini kami boleh terima anugerah. Mata kami boleh melihat dan memandang hanya kepada Engkau, Yesus Tuhan, yang berotoritas di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau menguatkan kami. Engkau mengerjakan sesuatu perkara besar di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri. Kami juga berdoa MPR, DPR. Kami juga berdoa untuk gubernur, wali kota. Kami juga berdoa Tuhan untuk bupati. Kami juga berdoa untuk camat Tuhan, lurah. Kami juga berdoa untuk RT RW dan seluruh aparat TNI Polri. Kami juga berdoa anugerah kasih Engkau Tuhan. Engkau akan nyatakan di dalam setiap kehidupan kami, khususnya bagi bangsa negara kami Indonesia. Kami percaya anugerah-Mu besar. Engkau akan melepaskan kami dari situasi kondisi. Engkau akan menyelamatkan bangsa kami dari wabah-wabah yang ada Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, anugerah-Mu besar yang terjadi di dalam kehidupan kami Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk para tim medis, para medis. Kami juga berdoa Tuhan TNI Polri. Kami juga berdoa untuk mereka-mereka yang ada di garda depan dalam menghadapi situasi. Tuhan berikan perlindungan, Tuhan berikan kesehatan. Tuhan, Engkau menyertai mereka Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Tuhan, kami percaya Engkau Allah penyembuh kami. Engkau yang menjadi pengharapan kepada kami Bapa. Kami juga berdoa untuk wilayah kami di mana kami berada Tuhan. Engkau juga akan berkati para pemimpinnya. Kami berdoa Tuhan, Kau berikan anugerah-Mu, keselamatan Tuhan di dalam kehidupan kami yang ada di kabupaten kami ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau juga menyertai hamba-hamba-Mu. Engkau memberkati sidang jemaat-Mu. Engkau memberkati dalam setiap yang percaya kepada Engkau. Dan hari ini kami yakin Tuhan, yang percaya dan terima Engkau akan mendapatkan kehidupan yang berbahagia. Terima kasih Tuhan, terima kasih meteraikan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Sekarang saudaraku yang kasih, marilah kita akan terima berkat anugerah kasih Allah di atas nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat yang melimpah, penyertaan yang terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan akan membukakan berkat-berkat. Tuhan akan melindungi kami dan menjagai kami. Saudara yang kekasih, terimalah berkat ini dengan iman, dengan segala ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerah Tuhan yang besar. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Amin. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai.